Aduh, ini sudah hari Jumat, besok Sabtu, Minggu. Oh, semua kita hadir selalu ya di acara Rumpi No Secret. Rumpi hadir setiap hari, termasuk hari ini tentunya ya. Saya Kak Ros, ada Daniel juga yang menemani kita hari ini. Ada beberapa bintang tamu juga yang akan ngobrol-ngobrol ya. Ada banyak sekali bahasan menarik dan termasuk juga hal-hal yang update yang membuat kita kepo-kepo ya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang menjadi perhatian publik, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, sebenarnya hari Jumat ini tidak ada terlalu berita yang gimana-gimana ya. Cuman ya kepo sana kepo sini aja. Ini masih dari berita perselingkuhan gitu ya. Mohon maaf buat yang bosen ya. Ini kan kayaknya sudah mulai cool down ya. Dua pasangan itu sudah cool down tuh, dua rumah tangga itu cool down itu dalam arti ya udah nggak berantem di depan publik. Ini ada artikelnya Lady Nayuan bela Randy Kiernet yang beberapa waktu kemarin itu foto posting di Instagram, foto sama anak-anaknya gitu ya kan. Nah ini ada di dalam live-nya Lady Nayuan ya. Ditanya sama netizen, gimana tuh kak gitu. Terus ini jawabannya, coba kita lihat. Oh, mau lihat fotonya dulu. Fotonya ini tuh sama anaknya dia, sama anak yang paling kecil ya waktu dalam perut. Terus yang berikutnya ada lagi sama anak yang besar. Pokoknya sama semua anaknya kayaknya di foto ya gitu ya. Ketika ditanya sama netizen, gimana tuh pendapatnya itu, jangan mau kak. Ada yang bilang gini, itu kayaknya cuma menarik perhatian publik aja dengan foto-foto bareng anak-anaknya. Apa kata Lady Nayuan? Kita lihat yang berikut ini. Ya setuju sih, aku setuju ya. Kalau ada apapun sama bapak ibu atau pasangan gitu ya, anak-anak itu ya tetap kalau bisa mendapatkan kasih sayang yang semaksimal mungkin dari kedua orang tuanya. Komentar netizen coba kita baca. Bunyinya adalah cara gampang buat nyari simpati orang, yaitu pamer kedekatan dengan anak dan pakai jalur so agamis katanya gitu. Yang berikutnya, kalau Randy mau balikan sama Lady, hapus dulu tatomu bos. Masa tiap tidur harus berasa bertiga? Mikir dikit lah bos. Itu kayaknya nggak mungkin dihapus ya. Anti kulit ganti kulit kayak gede banget. Yang berikut, udah kayak Min, jangan diap mulu, biarin mereka selesaiin baik-baik, jangan dikurang. Ini kita ambil dari akun yang mengangkat itu ya. Dia mau bareng anak-anaknya mulu, bagus dong, jangan mancing-mancing melulu ya. Yang berikut, apalagi Randy dan Lady gak kepingin liburan sama anak-anak kayak JJ Nanas, biar netizen gak vertigo. Kenapa netizen yang vertigo ya? Tapi memang gitu ya, sebagai public figure itu hubungan bukan cuma berdua ya. Hubungan itu banyak yang memantau satu kecamatan. Bukan cuma satu keluarga. Ya begitulah. Nah, ngomong-ngomong soal berita yang tadi, ini ada, ini udah lama banget loh aku gak ketemu. Tapi dia sekarang lagi ramai juga dicari orang gitu ya. Diubek-ubek tayangan-tayangan lamanya. Nah, daripada kita ubek-ubek tayangan lama, kita datangkan langsung orangnya. Ada Juan Christian, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Apa kabar Juan Christian? Ya ampun, aku kalau dia inget zaman dulu dia syuting Manusia Harimau ya. Karena aku datang ke lokasi syuting waktu itu. Masih inget ya, kalau masih muda banget. Sekarang udah tua belum? Itu berapa tahun yang lalu? 2015? Iya, 2015, betul. Oke. Nah yang lagi rame ya, ada sebuah akun namanya itu, kita menduga itu akun kamu, tapi kok beda sama akun Instagram kamu yang dulu ya. Cuman menariknya adalah di akun itu ada postingan tentang karma gitu. Bahkan sudah jadi artikel. Postingan Juan dan Syahna soal karma ini ya. Chris Benedict nih akunnya namanya itu. No use in saying what is done is done. The ultimate karma are waiting for you. No sign, no clues. You have no idea. All I know, they will crush you instantly at that time. What would you do gitu ya? Ini oke, terjemahannya ada di bawah ini. Nih, tapi ini akun Instagram kamu? Iya, betul. Kok beda sama yang dulu? Ini kayaknya followernya juga nggak banyak. Iya, karena emang aku kurang ngurus Instagram ke orangnya. Instagram, terus tiba-tiba nggak bisa. Enggak, di-hack. Oh, di-hack? Oke. Iya, di-hack. Pas di-hack, udah lah, abis itu aku nggak ngurus lagi, nggak peduli sama medsos juga aku orangnya. Nah ini kenapa ini postingannya seminggu yang lalu? Yang tadi coba. Apa tuh? Nih, berarti ini postingan kamu kalau ini Instagram kamu. Kamu posting tentang karma gitu. Itu buat siapa sebenarnya? Enggak buat siapa-siapa kak. Bener nggak buat siapa-siapa. Ya aku tuh posting emang. Minggu-minggu ini kan baru posting ya? Iya. Baru berapa hari yang lalu. Dalam keadaan apa kamu memposting itu? Ada kejadian apa? Enggak ada. Emang kebetulan aku juga suka nulis lirik. Iya aku. Kira-kira apa ya yang di momen ini yang liriknya tuh enak gitu. Hah? Itu lirik? Iya. Oh itu lirik lagu? Iya. Oh keren tapi. Iya. Itu terinspirasi oleh siapa ini? Bikin sendiri sih kak. Kalau yang No Use in Saying What Is Done Is Done, ini lirik lagu. Itu by Architects tuh. Oke. Nah kalau ini aku sendiri. Kamu yang bikin. Enggak, ini terinspirasi oleh apa pemicunya sampai kamu tiba-tiba dapat inspirasinya karma gitu? Apapun itu sih kak.
Enggak buat kamu. Aku kan kalau yang lain sih boleh apapun. Kalau buat Ya. kamu waktu itu inspirasinya apa? Sebuah Banyak. kejadian Iya pasti. yang lagi ramai diperbincangkan. Mungkin bisa jadi. Oke, ya profilnya Instagramnya. Oh, ini sekarang Instagram kamu yang baru ya. Yap. Oh, ini istri aku. kamu. Ini istri aku. Istri kamu juga nggak posting foto kamu kayaknya ya? Ya karena emang aku juga nggak pernah posting foto siapapun. Aku juga nggak ngurus Iya. Instagram. Oh, emang sampai sekarang pun nggak? Tapi tiba-tiba story karma sampai jadi artikel ya? Iya, aku nggak ngerti juga kenapa ya. Oke, ini tahu nggak sih bahwa kamu sekarang di dunia media sosial banyak sekali kejadian-kejadian lama dulu waktu kamu pernah diwawancara itu dinaikin lagi sama netizen. Kenapa tuh, Kak? Iya, karena terkait dengan berita yang ramai saat ini ya. Coba kita lihat ini cuplikannya. Kita pernah wawancara John Christian di tahun 2016. Bulan Januari pernah ya kan. 2015 pernah juga di lokasi syuting. Sebelum ke Europe juga pernah. Hah? Sebelum ke Europe itu kalau nggak salah. Sebelum ke Europe, iya kalau nggak salah. Europe. Kamu ke Iya. Europe sama siapa? Sama Nana sama keluarganya. Oh, Semua iya. yang rame-rame itu yang rame-rame. Oh iya 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 dong. betul. Ada wawancara apa ini untuk kilas balik aja ya Iya. kita lihat yang berikut ini. Dia saking sabarnya malah saking bikin kesel, suka bikin kesel gitu. Kenapa? Nah orang sabar banget gitu. Kenapa ya marah? Coba marah gitu. Kamu suka bikin gara-gara supaya Iya, memancing? iya, pengen bikin memancing supaya Juan marah gitu. Nggak marah juga, kan kesel sendiri. Oh, padahal kamu sering kenapa kamu pengen lihat dia marah tuh kenapa? Karena dia tuh terlalu baik, aku pengen lihat dia marah gimana gitu. Ini mau aku gimana dia tetap aja iya gitu. Jadi itu bikin kamu bosen ya kayaknya. Nggak bosen, kesel aja pengen memancing kemarahan dia. Kamu orangnya suka ngambekan gitu ya? Kata dia sih gitu, tapi Kata enggak. Kata dia aku sih ngerasa enggak. Kamu gak merasa ngambekan? Enggak. Oh iya betul. Betul. Iya gitu. Betul. Iya. Enggak gitu. Banyak Komen-komen, gosipnya. Tapi ada nggak orang ketiga? Nggak ada, kita tuh putus bukan karena orang ketiga. Juannya ada orang ketiganya nggak? Enggak. Juannya nggak ada orang ketiga benar. Enggak benar, kita putus bukan karena orang ketiga. Bukan karena itu foto. JJ itu siapa sih? JJ ada. Personil Govinda yang cakep, tante. 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 Itu tuh karena waktu di acara itu tuh dicengin. Biasa kalau di sana kan Iya. agak cengin-cengin ya. Ya, ini kan udah lewat ya. Ya. Juan sekarang juga udah nikah, anaknya udah 2. Tapi ya buat berasa penasaran aja. Lu sebenarnya putusnya kenapa sih? Ya memang putus aja, Kak. Oh, itu kan 2016 ya putus. 16, iya 16. Maret 16. itu masih jadian. Masih. Itu yang aku wawancara. wait. Tunggu ayo. Kan Januari tuh Masih wawancara deh, aku. masih. Maret masih jadian. Masih. Agustus kapan nih? 2015. 2016. Oh, 2016 udah enggak? udah enggak ya, Itu putusnya udah bulan apa? Aku lupa before atau after setelah aku ke Rumpi deh. Aku lupa putusnya. Kalau nggak salah sih, pokoknya after dari Europe tuh putus aja. Kalau before ke Rumpi berarti kamu pas datang udah putus. Enggak kan? Jadi siapa nih yang selingkuh gitu? Nggak ada yang selingkuh. Oh, nggak Kak. ada. Tidak ada benar. Benar. Tidak ada benar. deh. Kan udah masa Benar. lalu ya, benar nggak ada ya. Tapi ada fun Soalnya fact kan sebenarnya, Kak. Ada fun fact sebenarnya. Waktu sebelum datang ke Rumpi, waktu kapan itu? Sebenarnya itu udah agak renggang tuh karena ada masalah aja. Oh, di antara kalian berdua. Iya, datang ke Rumpi lah. Ya emang agak fake sih jatuhnya ya. Cuman emang ya udah dijalanin sampai akhirnya ke Europe bareng. Segala macam dijalanin. Ya udah akhirnya emang Nggak jodoh nggak lah satu ya. visi misi juga, nggak jodoh juga. Oke. Ya udah. Oh, jadi kalau gosip-gosip di luar sana bahwa kamu diselingkuhin itu nggak benar ya? Nggak. Nggak benar. Nggak. Nggak. Tapi di tahun yang sama pun akhirnya kamu ketemu sama istri kamu yang sekarang kan? 2016 iya, itu juga. Iya, betul. Itu udah mulai Betul. pacaran tuh langsung. Pacaran langsung sih nggak, pasti ada PDKT dulu ya. PDKT dulu. PDKT dulu, berapa lama, baru akhirnya jadian 2018 Menikah. nikah. Oh, nikah gitu jadi ceritanya Iya. ya. Kan di luar sana kan gosipnya oh kamu diselingkuhin, kamu ditikung gitu. Hah? Enggak lama. Walaupun memang tikung menikung itu menurut aku kalau dari dulu ya, Pas pacaran? pas pacaran udah lumrah aja lah. Lumrah aja. Dulu waktu dia sama Billy, kamu telikung juga ya? Enggak dong. Enggak, Kak. Kenapa? Kok kamu yakin kamu nggak nelikung? Enggak, karena emang aku tuh kenal Nanas itu kan dari lokasi kan. Iya. 7 Manusia Harimau, kenal sama dia. Iya, yang aku tahu emang dia sendiri nggak punya pacar, nggak punya apa. Oh, terus? Karena ngobrol nyambung ya Kan, udah. kan waktu itu ramai sempat digosipin dia sama Billy kan? Iya. Dia tuh dibilang apa? Nggak ada komentar apa-apa sih ya, dibilangnya
ya mungkin kalaupun emang punya hubungan dulunya sama Billy, ya mungkin udah putus atau gimana, aku nggak Atau tahu. gimmick? Ya nggak tahu mungkin, nggak tahu aku. Takut saya. Takut rame. Ini kan cuma meluruskan aja ya, karena di luar sana orang kemudian mau mencari tahu bahwa oh dari Iya. dulu emang gitu. Ternyata enggak, kamu dari Enggak. klarifikasi kamu enggak ya. Emang Enggak. putusnya karena enggak jodoh aja gitu kan, bukan karena ada penelikungan gitu ya. Yalah. Nah ini kan sekarang lagi rame nih berita-berita di luar sana. Sampai kamu juga dicari-cari orang gitu, Iya. tayangan-tayangan lamanya. Ya sebagai orang yang pernah kenal, pernah dekat, ketika kamu mendengar berita tentang teman kamu ini gitu ya, apa sih yang kamu dengarnya dari mana, terus apa yang kamu rasain waktu kamu dengar berita itu? Aku kebetulan dengar dari temen juga ya, dari temen aku di satu dunia juga lah. Katanya Nanas selingkuh nih segala macam. Masa sih gitu, kaget kan? Ya orang bukan udah nikah gitu kan? Aku pun juga nggak ikutin update entertainment tuh, nggak pernah aku ikutin update-nya. Sama sekali nggak pernah aku Makanya ikutin. tahu dari teman ya. Iya, tahu pun aku dari teman. Masa iya? Terus aku akhirnya coba baca artikel. Aku tanya ke orang-orang yang deket sama dia. Ternyata benar. Oh, jadi berdasarkan berita gitu ya? Iya. Berdasarkan berita. Tapi dari ini, misalnya kayak Randy, kamu pernah satu sinetron Enggak, sama dia? kalau Randy nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Sama Lady Nayon? Enggak. Nggak pernah Nggak juga? pernah. Nggak pernah. Masih kalian masih berteman nggak sih sama Sama Nanas? Shana? Masih kontek-kontekan gitu nggak? Enggak, kalau kontekan sih Enggak ya? enggak, Kak. Karena udah sama-sama menikah. Iya, betul. Oke, baiklah. Ini ada artikel juga nih bahwa ya setelah kasus itu, kemudian ya kita kalau lihat ya, ini tampaknya pasangan ini juga berusaha untuk memperbaiki kelihatannya ya. Kan kita hanya melihat dari media sosial aja ya kan, gitu. Ya. Yang biasanya postingan tidak seindah hidup aslinya ya. Oke, baik. Nah, bertanya, kamu di Instagram kamu kan kemarin juga membatasi komentar netizen gitu. Kenapa Enggak. kamu? Oh, Masa sih? Emang aku batasin? batasin. Aku batasin? Iya. Beneran? Jangan-jangan istri kamu yang batasin ya, jangan. Enggak sih, mungkin ada di settingsnya, cuman apa ya, kayak kalau Orang yang yang bisa nggak aku follow kamu? iya betul. Oh. Yang aku follow back baru bisa komen gitu kayaknya. Oh, gitu masalahnya ya. Iya. Jadi ini kalau kamu sendiri ya, kita kan pengen tahu ya, John saya anaknya udah 2 gitu ya, menikah di tahun 2018, sekarang juga masih aktif di sinetron juga gitu, masih di dunia hiburan gitu Iya. ya. Kita sekarang mau tanya sama kamu gimana kehidupan pernikahan kamu. Itu kan cukup lama ya, 2018. 2018. Berarti udah 5 tahun lah. 5 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 5 tahun. Gimana suka duka menjadi suami dan bapak nih sekarang? Wow. Banyak ya kayak yang dibilang ya turun naik hubungan tuh kalau dalam pernikahan pasti ada lah. Nggak Biasa. mungkin nggak ada, nggak mungkin nggak ada. Apalagi udah punya anak, udah punya tanggungan lagi. Ya seru sih, dijalanin aja. Seru di jalannya. Tapi ada nggak sih ya, kalau kita mau tanya sharing aja ya, buat kamu dan istri kamu gitu, batasan-batasan ini itu jangan sampai lah. Walaupun kita lagi ada masalah, jangan sampai lah ini dilakukan. Ada nggak? Oh iya, pasti itu kayak misalnya kalaupun memang ada masalah, tolong diobrolnya berdua. Oke. Jangan sampai nanti malah ceritanya ke orang lain, apalagi lawan jenis. Nah, itu paling bahaya kan. Udah ada justru. aturannya ya. Nah, terus? Memang aku tekankan yang kayak gitu. Apapun masalah di rumah tangga kita ini, saya bilang, ya tolong diomongin baik-baik, dikomunikasikan baik-baik. Seperti itu. Apa sih masalah yang terberat yang sejauh ini lah di 5 tahun ini yang kamu lewatin? Apa ya Kak? Kalau misalnya menurut aku ya, masalah yang paling itu ya pasti ekonomi lah menurut aku mah. Apalagi sih? Ekonomi. Pasti ekonomi itu naik turun ya. Apalagi entertain itu kan bukan dunia yang selalu bulan stable gitu. Iya betul, nggak selalu seperti itu. Itu kadang-kadang suka menjadi sumber kerikil aja sebenarnya kerikil. sih. Iya. Apalagi di masa pandemi kemarin juga. Betul. cukup berat Apalagi juga. pandemi itu justru pas pandemi itu memang yang kayaknya agak-agak gimana gitu. Oke. Baik, ini kan kamu juga udah lama nih di dunia hiburan gitu ya. Kita mau nanya, pernah nggak pernah sih kamu mengalami hal ini selama hidup? Apa tuh? Selingkuh. Gue deg-degan loh. Apa? Selingkuh, pernah nggak kamu selingkuh? Enggak. Nggak pernah? Enggak pernah, serius. Cinta lokasi? Oh pernah dong. Oh iya, dulu apa sekarang? Dulu, oh ya. Iya. Ini kita mau tanya nih, kan ini ke depan kan kamu juga sering main sama lawan jenis. Gimana Iya. menghindari itu supaya godaan-godaan itu? Apa yang ada di kepala kamu sehingga kamu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Kalau menurut aku ya, Kak, kalau ketika masuk set jadi karakter itu, terus kita main sama lawan main kita, kita profesional, kita benar-benar ngebentuk karakter kita menjadi si karakter itu, si ceweknya juga jadi karakter itu. Setelah keluar set, enough, udah itu. Itu aja, itu aja di Iya. mindset ya, bahwa ini Ada adalah switch pekerjaan. on off-nya aja loh. Oh, ada switch on Iya. off-nya. Oke, pernah nggak pernah datang ke nikahan mantan? Pernah.
Pernah datang? Nikahannya Shahnaz waktu itu datang? Datang. Oh datang ya. Pernah nggak pernah disakitin sampai kayaknya masih berasa gitu sampai sekarang? Enggak sih. Nggak pernah. Pernah nggak pernah diselingkuin? Diselingkuhin pernah? Pernah. 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 Oh kamu tahu kalau waktu itu diselingkuhin, taunya dari mana? Udah lama ya, zaman SMA. Oh, SMA. Zaman SMA, udah lama. Oke. Pernah nggak pernah mergokin pacar selingkuh? Pernah dong. Oh itu? Iya, Oke. pernah dong. Waktu SMA itu? Iya, Atau betul. sesudah itu ada lagi? Ada. Terus kamu apain? Iya nggak saya apa-apain kak, nggak aku apa-apain. Putusin langsung? Putusin di tempat, TKP langsung. Betul. Pernah nggak pernah bucin? Jadi cowok bucin? Bucin, iya awal-awal pacaran. Pacar pertama tuh pasti bucin, nggak mungkin. Pacar nggak. pertama, pacar Iya. kedua? Mulai sedikit ngurang tuh bucinnya, Pacar makin ketiga? kesini tuh kayak bisa ngontrol gitu aja sih. Sama istri? Ya harus dong. Ya istri dapat kurang banget itu berarti. Enggak, harus bucin maksudnya. Oh harus bucin. Iya dong. Kirain sampai kini kurang berkurang. Bucin apa istri ya udah Enggak dong. nggak bucin gitu ya. Tapi kamu benar orangnya sabar, jarang marah gitu benar. Iya, nggak tahu sih kalau kata orang begitu. Cuman emang aku kalau nyikapin sesuatu itu dari dulu emang nggak pernah marah. Jarang marah sih kak, karena emang aku dididik itu pertama nggak pernah yang namanya mukul perempuan, nggak boleh mukul perempuan. Seandainya nih, misalnya kalau pasangan kamu itu ketahuan mau melakukan kesalahan yang wah fatal banget ya. Iya. Apa yang akan kamu lakukan nih? Apa reaksi kamu biasanya kayak gimana? Diem aja? Aku kalau marah lebih ke diem kak. Oh kamu kalau marah memang lebih ke diem. lebih Apakah ke kamu diem. akan memaafkan, mencoba lagi? Kalau udah parah banget sih nggak bisa aku maafin. Oh terus? Tapi biasanya orang-orang yang tahu aku, kalau aku udah pernah putus sama nih orang, ataupun pernah punya hubungan, terus abis itu kita Pisah? end, aku nggak bakal balik lagi pokoknya. Oh. Itu udah pasti tuh kak. Oke, tapi kalau dalam pernikahan kan nggak mungkin begitu. Oh iya, makanya kalau pernikahan kan lebih apa ya, lebih sakral lagi ya. Iya. Karena pernikahan kan sudah ada janji Anak. sama Tuhan juga Betul. kan. Iya, seperti itu kan. Jadi ya Itu sih. dijagalah ya. Betul, Gitu. Oh, betul. Baiklah. Nah, kita masih ngobrol lagi ya sama John Christian. Ada yang satu lagi nih mau kita undang. Ada dua lagi. Lutfi Agisal. Ya, ini aduh produktif banget kalau yang ini. Sama kayak kamu ya, produktif. Amin. Anaknya udah mau 2. Tapi jangan juga dia mau terjun ke dunia politik kemarin. Terus ada dapat sindiran dari mantannya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita bersama dengan Lutfi Agisal. Aduh ini juga istrinya udah produksi lagi ya kan. Nah, tapi yang menarik ya sebelum kita menuju ke pasangan berbahagia ini juga kan kamu kan rencananya mau terjun jadi wakil rakyat gitu ya. Kemarin di Twitter kita baca nih ada yang komentar begini ya kan. I think more people should do this. Ini satu ya kan. Ada lagi sebelumnya nih ya kan. Gue udah nyimpen ini dari 2020. Ke-trigger banget lihat orang ini. Orang kayak gini nggak harusnya jadi wakil rakyat. He could even take a woman saying no to him. Imagine what he could do with more power katanya. Ini baru di Twitternya baru ya. Bulan Juni gitu ya. Dia menganggap bahwa mantan kamu ini menganggap bahwa ini nggak pantas jadi yang wakil rakyat. Karena dia tuh nggak bisa menerima kata tidak dari seorang perempuan. Kamu pernah ngomong enggak? Terus dia nggak bisa terima. Pernah. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Gimana? Maksudnya kamu kalau misalnya kamu dia minta apa terus kamu bilang enggak gitu. Dia nerima atau dia maksa? Coba deh berikut ini kemana-mana. Tapi